أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki-kaki kita menuju majlis ilmu yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh amalan kita niat karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan ketenangan kepada kita, dan diampunilah dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita membaca kitab Al-Adab Al-Mufrad, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sebuah kitab yang di dalamnya diterangkan bab-bab fadilah, keutamaan dan akhlak yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-40, babu maulal qaum min anfusihim. Bab maula dari suatu kaum itu termasuk dari golongan mereka. Maula di sini ada dua yang mengatakan bahwasanya yang disebut dengan maula itu, yang pertama adalah mantan budak yang dimerdekakan. Mantan budak yang dimerdekakan dari sebuah kaum, maka budak itu termasuk dari kalangan mereka. Atau maula di sini memiliki arti suatu kelompok yang ada perjanjian dengan mereka, maka ini disebut dengan maula. Babu maulal qaum min anfusihim. Dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membawakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an Rifa'ah bin Rafi', dari Rifa'ah bin Rafi', anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda kepada sahabat Umar radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, ijma' li qaumak, kumpulkanlah untukku qaumaka, kaum. Fajama'ahum, kemudian sahabat Umar mengumpulkan kaum itu, kaumnya, untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma hadaru baban Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaihi Umar.
faqal qad jama'tu laka qaumi. Ketika kaum itu semuanya hadir di depan pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sudah berkumpul, maka Umar masuk ke dalam rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, qad jama'tu laka qaumi. Sungguh aku telah mengumpulkan untuk wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumi, kaumku. Fasami'a dzalikal ansar. Kemudian berita itu didengar oleh kaum Ansor, yang mana kaum Ansor ini bukan dari kalangan Quraisy. Yang dikumpulkan itu adalah kaum Quraisy oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka kaum Ansor ini mengatakan, qad nazala fi Quraisyil wahyu. Sungguh akan turun kepada kaum Quraisy sebuah wahyu. Karena Nabi Muhammad SAW menyuruh Umar untuk mengumpulkan kaumnya, yaitu dari kaum Quraisy. Faja'al mustami'u wan nadhir ma yuqalu lahum. Kemudian berkumpullah orang-orang, yaitu selain dari orang Quraisy itu juga berkumpul, ingin mendengarkan dan melihat apa yang ingin disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy. Faharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi keluar dari rumahnya, faqama baina adhhurihim. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kaumnya, yaitu di tengah-tengah kaum Quraisy. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, hal fikum min ghairikum, apakah di tengah-tengah kalian ada orang yang selain dari kalian, yaitu selain dari orang Quraisy, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaum Quraisy itu mengatakan, qalu na'am, iya ya Rasulullah, di tengah-tengah kami ada selain kami. Kata mereka kaum Quraisy, fina halifuna wabni ukhtina wa mawalina. Di tengah kami adalah ada orang halifuna, yaitu orang-orang yang memiliki perjanjian dengan kami. Wabni ukhtina, dan ada anak dari saudara-saudara kami. Wa mawalina, dan ada mantan budak-budak kami. Ini yang dijadikan sebagai bab dari bab ini oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya budak itu, budak dari sebuah kaum termasuk digolongkan menjadi kaumnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halifuna minna, orang yang memiliki perjanjian dengan kami, maka mereka termasuk dari kami, termasuk dari golongan kami. Wabnu ukhtina minna, dan anak dari saudara kami termasuk golongan kami. Wa mawalina minna, dan budak-budak kami itu termasuk golongan kami. Wa antum tasma'un, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan coba kalian dengarkan. Inna awliyai minkum al-muttaqun, sesungguhnya awliyai, kekasih-kekasihku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minkum, di antara kalian wahai kaum Quraisy, al-muttaqun, yaitu orang yang bertakwa di antara kalian. Ini menunjukkan bahwasanya nasab, termasuk nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari suku Quraisy, tidak memiliki banyak manfaat dengan nasab itu kalau mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, inna awliyai, sesungguhnya kekasih-kekasihku, minkum, di antara kalian, al-muttaqun, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ukuran kekasih-kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena ukuran orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukan nasab, tapi ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "La fadla li arabiyyin ala a'jami." Tidak ada keunggulan, tidak ada keutamaan atas orang Arab dibandingkan dengan non-Arab. Wala li ajamin ala arabi, dan tidak pula ada keunggulan, keutamaan bagi orang non-Arab atas orang Arab. Wala li abyadin al aswad, dan tidak pula memiliki keunggulan orang yang berkulit putih atas orang yang berkulit hitam. Wala li aswadin ala abyad, dan tidak pula memiliki keunggulan orang yang berkulit putih, berkulit hitam atas orang yang berkulit putih. Illa bittaqwa, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nasu min Adam wa Adam min turab. Semua manusia itu dari Nabi Adam, wa Adam min turab, dan Nabi Adam dari turab. Ini yang menunjukkan, yang membedakan orang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan nasabnya, tapi ketakwaannya. Inna awliya'i minkumul muttaqun. Fa in kuntum ulaik fadzak. Kalau kalian termasuk mereka, yaitu mereka orang yang bertakwa, kata Nabi Muhammad SAW kepada kaum Quraisy, fadzak, maka itulah yang diharapkan. Maka itulah sebenarnya kekasihku, kata Rasulullah SAW. Wa illa, tapi kalau kalian tidak bertakwa, fanzuru, kata Nabi Muhammad SAW, fanzuru, maka lihatlah nanti, lihatlah akibatnya kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La ya'tin nasu bi a'malihim yaumal qiyamah. Seseorang itu, manusia itu tidak akan datang pada hari kiamat bi'amal, dengan amalan-amalannya, wa ta'tuna bil athqal, dan mereka datang dengan membawa dosa dan kesalahan. Fayuradu ankum, maka dipalingkan dari mereka. Artinya dipalingkan dari nasab mereka. Nasabnya tidak bermanfaat. Man batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Barang siapa yang lambat amalnya, dia tidak mau beriman, tidak beramal meskipun dari nasab yang tinggi, dia tidak beramal. Lam yusri bihi nasab, maka nasabnya tidak bisa mempercepatnya. Ketika manusia melewati sirat, dan semua manusia pasti melewati sirat ini, baik yang kafir, yang mukmin. Dan orang itu ketika melewati sirat sesuai kadar amal mereka. Ada mereka melewati sirat secepat kedipan mata. Ada yang melewati sirat seperti kilatan petir. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terseok-seok, dan yang seterusnya. Ini tergantung amalnya. Dan nasabnya seorang, lam yusri bihi nasabu, tidak bisa mempercepatnya ketika melewati sirat, kecuali ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nada faqal, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru. Faqala, dengan mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wa rafa'a yadayhi yada'uhuma ala ru'usi Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru manusia sambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya meletakkan di hadapan manusia. Ayyuhan nas, inna Quraisyan ahlu amanah, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya suku Quraisy itu ahli dalam memegang amanah. Ini diantara ciri khasnya orang-orang Quraisy terdahulu, mereka sangat memegang
amanah. Ini diantara ciri khas mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, man bagha bihim, barang siapa yang menginginkan kejahatan atas bangsa Quraisy, qala Zuhair adunnuhu qala al-awathir. Kemudian perawi dari hadis ini yang namanya Zuhair, adunnuhu, aku mengira Rasulullah SAW akan mengatakan al-awathir, kabbahullahu limin khuraih. Dan barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, menginginkan keburukan terhadap bangsa Quraisy, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghinakannya, akan menelungkupkan wajahnya. Ini kaum Quraisy ini memiliki keutamaan. Merupakan kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kaum Quraisy ini memiliki kedudukan yang tinggi, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat kalau mereka orang-orangnya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah. Sama Nabi disuruh, ya Fatimah, i'mali, beramallah. Fa inilah amliku laka minallah syai'an. Sungguhnya aku tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk kamu. Artinya yang menjadi ukuran ketakwaan seorang dan amal seseorang. Orang yang beramal dan bertakwa, maka dia akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari suku manapun. Baik dari suku Arab atau non Arab. Baik dari suku yang ada di Indonesia ini sangat banyak. Semuanya diukur dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang ke-41, babu man ala jariyataini aw wahidah. Bab keutamaan orang yang merawat, orang yang mendidik, menjaga, menafkahi jariyataini, dua anak perempuan, aw wahidah, atau satu anak perempuan. Ini merupakan keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyak manusia merasa terhina, tidak suka ketika dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan. Seakan-akan ketika dia diberi nikmat, dianugerahi anak perempuan, dia menganggap aib. Sehingga diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Uqbah bin Amir qala, dari Uqbah bin Amir qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banat, barang siapa yang memiliki thalathu banat, 3 anak perempuan, wa sabara alaihin, kemudian dia sabar atas anak perempuan ini, karena mendidik anak perempuan itu harus mempunyai kesabaran yang ekstra. Mendidik anak perempuan, termasuk di sini sabar menafkahi, sabar mendidik dengan pendidikan yang baik, kemudian sabar mengajari adab Islam, diajari tauhid dan segala bentuk pendidikan. Dia harus sabar. Jadi yang namanya merawat anak itu tidak hanya sebatas memberikan nafkah, tercukupi secara materi, bahkan lebih dari itu. Semuanya harus dijalankan, termasuk taklim, mengajari, mendidik, melindungi mereka dari yang membahayakan mereka, ya, mengatur mereka, termasuk ketika mereka ingin keluar malam dicegah dan lain sebagainya. Maka ini bentuk tarbiyah, bentuk pendidikan kepada seorang anak perempuan. Wa sabaru alaihin wa kasahunna min jidatihi, kemudian dia memberikan nafkah sesuai kemampuannya, Maka balasannya dari Allah Subhanahu wa taala
kunna lahu hijaban minan nar. Maka orang yang sabar merawat anak perempuan ini, kemudian menafkahi sesuai kemampuannya, kunna lahu hijaban minan nar. Maka orang tua yang seperti ini akan diberi hijab, akan diberi penghalang oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Makanya kita tidak perlu berkecil hati ketika semua dari anak-anak kita perempuan. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki keutamaan khusus yang tidak diberikan kepada anak laki-laki. Baik, kemudian hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslim tudrikuhu ibnatan. Tidaklah ada seorang muslim yang dia itu memiliki dua anak perempuan yang dia didik sampai pada usia balik. Fayuhsinu suhbatihima, kemudian dia benar-benar merawat dengan baik, illa adkhalatahul jannah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian riwayat yang berikutnya, Anna Jabir bin Abdullah haddatsahum qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah haddatsahum qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu thalathu banat, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, yu'wihinna, kemudian dia memberikan tempat tinggal kepada anak perempuan itu, wa yakfihinna, kemudian orang tua itu mencukupi semua kebutuhan anak perempuannya tadi, wa yarhamuhunna, kemudian menyayangi anak perempuan tadi, terutama mungkin anak ketika masih kecil, ketika mereka nangis, maka kita menyayangi mereka, kita lem-lem agar tidak nangis. Itu bentuk rahmat, bentuk kasih sayang kepada mereka. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad wujibat lahul jannah albattah, maka wajib baginya, bagi orang yang merawat anak perempuan itu, al jannah, wajib masuk surga. Albattah, pasti, kata Rasulullah SAW. Ini penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang tua yang merawat anak perempuannya. Faqala ar-rajul min ba'dil qaum, kemudian ada seorang laki-laki di antara mereka, bagaimana kalau hanya 2 anak ya Rasulullah? Kan tadi Rasulullah SAW menyebutkan man kana lahu thalathu banat, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau cuman 2 wahai Rasulullah SAW? Maka Nabi mengatakan wathnatain, meskipun 2 anak perempuan. Kemudian di riwayat yang lain ada yang mengatakan laukulna, seandainya aku bertanya, bagaimana dengan anak cuma 1 ya Rasulullah? Maka Nabi Muhammad seakan-akan atau mengatakan na'am, iya, meskipun cuman 1, baik 1, 2, 3 masuk dalam keadaan ini. Maka di sini ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setiap banyak atau semakin banyak yang kita rawat dari anak perempuan, maka keutamaannya semakin besar. Maka semakin terhalangnya kita dari neraka semakin banyak. Maka 2 lebih baik daripada 1, 3 lebih baik daripada 2, dan yang seterusnya. Baik, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang barusan saya sebutkan ini memberikan kabar, berita baik bagi kita, keutamaan bagi kita, bagi orang yang sabar mendidik anak perempuan. Karena memiliki anak perempuan ini dianggap aib, menyusahkan. Termasuk ini merupakan kebiasaan orang jahiliyah terdahulu, mereka tidak suka
kalau istrinya itu melahirkan anak perempuan. Dia merasa terhina, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada mereka dan kepada kita semuanya bahwasanya anak perempuan itu membawa keberkahan, bisa menyelamatkan orang tuanya dari api neraka. Sehingga kalau ada orang muslim yang sekarang dia tidak suka ketika mendapatkan kabar anaknya perempuan, istrinya melahirkan anak perempuan, dia tidak suka, maka secara tidak sadar dia terwarisi dari perbuatan orang jahiliyah yang mereka tidak suka kalau diberi kabar anaknya perempuan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang mengisahkan tentang orang jahiliyah, idza busyira ahaduhum bil unsa dalla wajhuhu muswadda. Wa idza busyira, ketika mereka orang-orang jahiliyah itu diberi kabar tentang lahirnya anaknya perempuan, dalla wajhuhu muswadda, maka muka mereka menjadi hitam, merah karena tidak suka. Wa huwa kadzim, mereka marah campur merasa terhina karena mereka memiliki anak perempuan. Yatawara minal qaum, kemudian dia itu menyembunyikan anak perempuannya tadi itu agar tidak dilihat oleh manusia. Dia benci, tidak suka kalau anak perempuannya tadi itu dilihat oleh manusia semuanya. Yatawara minal qaum minal qaumin su'in ma busyira bihi ayumsikuhu ala haunin am yadushu fit turab. Apakah anak perempuan ini dibiarkan tapi dengan konsekuensi dia menanggung malu, dia menanggung hina. Kalau dibiarkan nanti mereka merasa terhina. Am yadussuhu fit turab, atau mereka itu memasukkan ke dalam tanah atau menguburkan mereka hidup-hidup. Jadi pilihannya dua. Kalau dibiarkan mereka menanggung rasa malu, atau sekalian dibunuh hidup-hidup, dikubur hidup-hidup, yaitu am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan. Itu kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pernah berkata tentang masalah ini. Beliau mengatakan, qala al-Imam Muhammad bin Shalih Ibn Utsaimin rahimahullah. Apa kata beliau? Karahiyatul banat la syakka annahu min amril jahiliyah. Membenci anak perempuan tidak diragukan lagi, itu termasuk perbuatan perkaranya orang jahiliyah. Wa fihi nau'un min tasahhud ala qada'i wa qadarihi. Karena di dalamnya ada ketidakriduan terhadap qada dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan rizki anak kita, baik laki-laki, perempuan, semuanya siapa? Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak ridho, tidak mau, maka ini bentuk ketidakridhoan kita terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wal insanu la yadri, manusia itu terkadang tidak mengetahui. Fala allal binta khairun lahu min auladin dukur katsirin. Bisa jadi anak perempuan itu lebih baik daripada anak perempuan, anak laki-laki. Wa kam min bintin sarat barakatan ala abiha fi hayatihi wa mamatihi. Berapa banyak pada realitanya, pada kenyataannya, anak perempuan itu mendatangkan keberkahan untuk orang tuanya. Fi hayatihi wa mamatihi. Baik ketika hidupnya dan ketika meninggal. Wa kam minal ibni,
Dan berapa banyak anak laki-laki itu, kata beliau, sara nikmatan, menjadi bencana, wa mihnah, dan menjadi ujian, ala abihi fi hayatihi. Anak laki-laki itu menjadi ujian bencana atas orang tuanya. Sekarang banyak anak laki-laki yang nakal, mungkin jadi pencuri, perampok, wa'iyadzubillah, sehingga ini meskipun dia anak laki-laki tapi menjadi bencana untuk orang tuanya. Terkadang ada anak perempuan yang dia benci, ternyata di masa tuanya yang merawat orang tuanya ternyata anak perempuannya tadi. Maka jangan sampai kita itu terlalu membenci padahal sesuatu itu bisa jadi baik bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci perkara wa huwa khairul lakum, padahal perkara itu baik bagi kalian. Bisa jadi anak perempuan yang kita benci itu ternyata dialah nanti yang mendoakan kita. Ternyata dialah yang nanti merawat kita. Wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi sesuatu yang kita cintai, wa huwa syarrul lakum, malah mereka menjadi keburukan bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, sementara kalian tidak mengetahui. Baik, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang benci anak perempuan itu dianggap sebagai orang yang tidak terima dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Karena anak laki-laki, anak perempuan, semuanya itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di luar kemampuan kita. Kita tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Jadi kita tidak bisa, saya anak pertama kepinginnya laki-laki, yang kedua laki-laki juga, yang ketiga perempuan, keempat laki-laki lagi. Ini manusia tidak memiliki kemampuan untuk memilih. Itu semua murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sabar menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi mulkus samawati wal ard. Semua mulkus samawati wal ard, bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa taala mampu atau bebas menciptakan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada orang yang dia kehendaki inatha, perempuan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada orang itu anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha, atau Allah Subhanahu wa taala mencampur atau mengkombinasikan, kadang dikasih anak laki-laki dan juga dikasih anak perempuan. Wa yaj'alu may yasha'u aqima innahu alimun qadir, dan ada orang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala aqim, yaitu mandul. Ini semuanya adalah murni pemberian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki hak pilih di sana. Kadang orang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala laki-laki, padahal dia menginginkan perempuan. Ada orang yang menginginkan perempuan tapi dikasih laki-laki. Terus seperti itu. Ada saudara sendiri itu kepingin perempuan, tapi anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, tiga laki-laki. Dan saya pertama perempuan, kedua perempuan. Jadi seperti itulah manusia. Kemudian ada yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dua-duanya.
dikasih laki-laki, juga dikasih perempuan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala kadang menjadikan orang itu mandul. Tidak diberi anak laki-laki dan juga tidak diberi anak perempuan. Dan ini semuanya kembali terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti menginginkan kebaikan bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada suami itu sampai marah kepada istrinya, ngancam-ngancam istrinya gara-gara istrinya nggak bisa melahirkan anak perempuan. Padahal ini bukan kemampuan, bukan kehendak dari istri. Semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pernah saya ceritakan sebagaimana kisah ini diceritakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr. Beliau mengisahkan, ini kisah nyata, bahwasanya ada suami yang dia itu menginginkan anak laki-laki. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak perempuan. Anak pertama perempuan. Anak kedua perempuan. Anak ketiga perempuan. Anak keempat perempuan. Ini sudah mulai jengkel suami ini kepada istrinya. Kemudian anak kelima, suami ini sudah bilang kepada istrinya, awas, kalau sampai anak kelima perempuan, awas. Ternyata anak kelima juga perempuan. Tambah marah ini. Kemudian yang keenam, awas sampai yang keenam ini benar-benar laki-laki, saya akan melakukan tindakan, mau dicerai saja, Pak. Kalau anak yang keenam ini perempuan. Ternyata anak yang keenam ini perempuan. Kemudian hamil lagi, dan ini anak yang ketujuh. Ketika itu istrinya masuk rumah sakit. Kemudian suaminya ini nunggui persalinan itu. Qadarullah, ketika suami ini nunggu istrinya, beliau tertidur. Beliau tertidur, dan di dalam mimpinya itu beliau bermimpi bahwasanya kiamat sudah ditegakkan. Dan suami ini divonis termasuk orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena neraka itu memiliki berapa? 7 pintu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laha sab'at abwab. Neraka itu memiliki 7 pintu. Kemudian suami ini, ayah ini dilemparkan ke neraka ke pintu yang pertama. Ternyata di situ ada anaknya yang menghalangi. Kemudian di dalam mimpinya itu dia dilempar ke pintu yang kedua. Ternyata ada anaknya yang menghalanginya. Dilempar ke pintu yang ketiga, ada anak yang menghalangi. Keempat, kelima, dan yang seterusnya. Sampai pintu yang ke-6. Dia dilempar di situ, ada anaknya yang menghalangi. Kemudian dia dilempar ke pintu yang ke-7. Ketika dia dilempar dalam mimpinya itu, kemudian dia terbangun. Kemudian dia itu bersedih dan berharap kalau nanti anaknya itu laki-laki. Dia berharap anaknya laki-laki. Ternyata istrinya berdoa, dia menginginkan anaknya laki-laki. Karena takut dicerai oleh suaminya. Ternyata setelah itu suami tadi itu yang awalnya berharap agar anaknya yang terakhir laki-laki, ternyata balik setelah mimpi itu, dia berharap anaknya perempuan. Ternyata setelah itu diberi kabar, selamat Bapak, anak Anda yang ke-7 laki-laki. Menjadi susah karena melihat mimpinya tadi. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak laki-laki dan perempuan
sama-sama memiliki keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan takdir, ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Jangan kita memaksakan diri atau bahkan kita tidak ridho kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengancam istri kita untuk mencerainya gara-gara tidak memenuhi keinginan dari kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan memberi kepada kita sifat qanaah dan ikhlas atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد